Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik hadirin sekalian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama dengan saya Hamri Muin yang sementara masih melakukan proses penelitian untuk menyelesaikan studi di program pasca sarjana insyaallah. Maka mohon doa seluruh hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kami dimudahkan dalam menyelesaikan studi ini, dan tentu keberhasilan yang akan dicapai tidak akan mudah tanpa doa dari hadirin sekalian, terutama para orang tua, saudara kami dan teman-teman yang bersama dengan kami melakukan proses penelitian. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan adab yang perlu kita sampaikan sebagaimana sebelumnya. Adapun pada kesempatan kali ini insyaallah akan kita menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan adab-adab dalam penelitian. Adab-adab dalam penelitian, dan ingat, tentu penelitian merupakan hal yang lumrah yang ada di mahasiswa, baik mahasiswa program sarjana atau pasca sarjana, program doktor, termasuk juga di lembaga-lembaga riset atau penelitian. Ada adab-adab penting yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan sebuah proses penelitian, agar apa yang kita hasilkan itu betul-betul bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kehidupan dunia. Apa yang pertama, hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang perlu kita pahami ketika kita melakukan penelitian adalah, yang pertama, tujuan dulu. Apa tujuan kita melakukan riset, melakukan sebuah penelitian? Karena tujuan itu akan mempengaruhi bagaimana hasilnya, juga akan mempengaruhi prosesnya. Karena terkadang tujuan yang tidak benar sehingga proses yang dilakukan juga salah, bahkan tidak benar sehingga hasilnya juga tidak benar. Maka yang pertama, perhatikan tujuan penelitian kita. Apa tujuan sebenarnya dalam melakukan penelitian? Maka yang pertama, tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bahwa kita melakukan penelitian tujuannya adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadirin sekalian, bahwa ketika kita meneliti, mencari sesuatu kebenaran, misalnya mencari ilmu, menggali ilmu, tujuannya adalah supaya bermanfaat. Karena ketika kita sadar bahwa tujuan karena Allah dan ilmu itu untuk kebermanfaatan, apakah pribadi, keluarga, manusia atau alam secara umum, itu mendapatkan manfaat yang baik. Maka ketika kita melakukan penelitian namun tidak jelas tujuannya atau tujuannya sudah salah, maka yakin hasil dari penelitian itu tidak akan baik atau bahkan bisa merusak. Maka yang pertama, luruskan tujuan kita, bahwa tujuan kita adalah yang pertama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa asas manfaatnya? Jadi ketika kita melakukan penelitian, kita juga lihat bagaimana kebermanfaatan dari hasil yang insya Allah akan kita capai. Maka ini juga penting sebagai diantara adab ketika kita melakukan penelitian. Jangan sampai kita melakukan penelitian ternyata tidak ada manfaatnya. Ketika tidak ada manfaatnya, rugi waktu, rugi biaya, banyak hal yang kita lalaikan, kita rugikan. Para hadirin sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting diperhatikan. Contoh misalnya, alhamdulillah sekarang kita lagi meneliti tentang bulu
karena kita melihat bulu banyak bertebaran di muka bumi, atau termasuk limbah di pasar-pasar tradisional kalau kita lihat, atau di kota-kota dimanapun banyak bertebaran limbah bulu ayam, bulu sapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Maka dengan usaha yang kita lakukan adalah supaya mengurangi limbah yang ada di permukaan bumi ini agar bisa bermanfaat untuk kemaslahatan manusia secara umum. Nah, ini contoh. Tapi ketika penelitian itu tidak memiliki kejelasan yang jelas, tujuannya untuk apa, kebermanfaatannya juga belum jelas, maka ini salah satu hal yang perlu kita hindari. Maka kenapa penting tujuan? Yang kedua, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adab-adab ketika kita melakukan penelitian yang kedua adalah jujur. Jujurlah dalam melakukan proses penelitian. Karena ingat, proses penelitian itu tidak mudah atau juga tidak terlalu sulit. Dia mau dikatakan gampang-gampang sulit, tidak. Terkadang memang dia butuh kejujuran, karena di situ ada proses yang melatih kita untuk bersabar. Kalau kita mau data, mungkin gampang kita ubah-ubah, hanya melihat tesis atau skripsi yang ada, sisa kita ganti angka-angka, itu kan mudah. Sehingga kita tidak melakukan proses yang panjang untuk mendapatkan hasil, itu gampang. Tapi ketika kita tidak jujur, maka sesungguhnya kita telah tidak beradab, atau kita telah menghilangkan adab dalam penelitian. Karena sesungguhnya proses penelitian itu proses yang panjang, mulai dari awal sampai akhir. Ada proses, ada perjalanan yang butuh kesungguhan. Kapan kita tidak jujur, maka boleh jadi kita akan mengambil langkah-langkah yang tidak benar demi mencapai tujuan yang salah. Tujuan mungkin boleh jadi ada data yang dihasilkan, namun keberkahan dari proses itu tidak kita dapatkan. Ingat, kalau tujuan sudah salah, kalau tujuannya bukan mencari ridha Allah, maka ini boleh jadi dilakukan. Tapi ketika tujuan karena Allah dan dilaksanakan dengan jujur, maka insya Allah Allah akan berikan hasil yang terbaik. Dan yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun masih banyak yang lain, namun pada kesempatan ini 3 poin penting yang kita ingin sampaikan. Yang ketiga adalah bersabar. Bersabar, hadirin sekalian. Proses penelitian itu di antara bentuk ujian bagi para mahasiswa yang menyelesaikan studi atau para peneliti. Kenapa bersabar? Karena ada proses yang panjang. Terkadang salah, diulangi lagi. Terkadang pecah botolnya, ya mau tidak mau harus diulangi. Atau apapun bahan yang keliru dan sebagainya, diulangi. Karena kita bersabar dengan proses itu. Karena itulah penelitian. Terkadang ada sesuatu hal yang salah, tidak sesuai dengan harapan kita ulangi lagi kembali. Bukan dimanipulasi, bukan. Tapi kita bersabar dengan proses itu, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik kepada kita. Dan yang paling utama, kesabaran itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, ini yang paling utama. Maka semoga dengan proses penelitian yang kita lakukan ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya semakin kita mendalami ilmu, maka semakin kita sadar bahwa ternyata ilmu kita masih sangat jauh, masih sangat kurang. Maka ketika kita sadar ilmu kita masih sangat kurang, maka kita ketahuilah bahwa Allah sang pemilik ilmu yang sangat luas, yang maha menguasai seluruh ilmu yang ada di langit dan bumi, dan manusia hanya diberikan secuil, sangat sedikit. Maka kita bersabar dengan apa yang kita akan raih dengan proses penelitian itu, dan semoga dengan itu Allah memberikan keberkahan hasil penelitian yang insya Allah akan kita dapatkan. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga ke depan kita bisa saling memberi manfaat untuk teman-teman, para sahabat dan orang-orang yang melaksanakan penelitian. Semoga dengan ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.